Saudara tadi sudah menyaksikan film Ayub. Benar gak Bapak Ibu? Banyak orang Kristen salah pemahaman tentang orang Ayub. Ayub itu orang yang saleh kata Tuhan. Bahkan paling saleh di dunia. Tapi dia kita lihat menderita. Hal yang sama juga seringkali di dalam kehidupan orang Kristen. Sering bertanya-tanya di dalam hati. Tuhan, aku hidup benar. Aku hidup lurus. Aku takut Tuhan. Tapi kok hidupku susah. Kok lebih seneng itu orang yang jatuh dosa. Mereka kok hidupnya kaya. Kok hidupnya sehat-sehat saja. Tapi saya sebaliknya. Benar gak Bapak Ibu? Sering kan kita bertanya gitu kan. Kok malah orang berdosa lebih diberkati hidupnya. Ya gitu ya. Nah sebenarnya film Ayub itu menjawab hal itu. Karena sebenarnya Ayub itu orang saleh. Tapi kenapa hidupnya mengalami penderitaan. Ya enggak Bapak Ibu. Tapi saudara jangan berpikiran bahwa ketika kita menghadapi masalah. Tuhan menghukum kita. Dan itu yang terjadi dalam kisah Ayub ini. Bahkan 3 temannya datang menghibur Ayub. Tujuannya ingin menghibur. Tapi akhirnya menyalahkan Ayub. Ayub, kamu mengalami segala penderitaan ini. Mungkin kamu ada dosa tersembunyi. Gitu Bapak Ibu. Tuduhannya ya sebenarnya ingin menghibur Ayub. Tapi ujung-ujungnya justru membuat Ayub marah. Iya Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Tapi saudara saya ingin katakan. Ketika kita menghadapi masalah, saudara harus melihatnya dari sisi yang lain. Bahwa di balik masalah itu sebenarnya Tuhan ingin memberkati hidup kita. Saudara tahu akhir dari hidup Ayub? Hidupnya diberkati 2 kali lipat. Iya kan? Iya 2 kali lipat. Coba saudara lihat Ayub 1 ayat 3 kalau gak salah. Disebutkan kekayaannya. Tapi ketika akhirnya Ayub dipulihkan. Saudara lihat ayatnya, 2 kali lipat jumlah ternaknya. Anaknya menjadi anak yang paling cantik di daerah itu. Iya kan? Artinya apa? Masalah itu bukan wujud penghukuman Allah. Bukan wujud bahwa saudara itu sedang salah atau berdosa. Tidak. Tapi justru di balik masalah itu Tuhan ingin menunjukkan, aku mampu memberkati engkau. Sama juga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Sebenarnya Bapak Ibu ya. Ada cara lebih singkat bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Bukan lewat padang gurun, itu lama. Mereka harus lewat selatan di bawah kan. Nyusuri ya. Tapi ada cara yang singkat. Caranya apa? Lewat laut tengah. Jadi Mesir itu ke atas, agak ke atas itu udah lewat tengah lebih dekat. Hitungan hari udah nyampe. Iya sudah sampai tanah Kanaan. Dan itu dilakukan oleh bangsa Filistin. Sebenarnya bangsa Filistin itu berasal juga dari Mesir. Tapi mereka lewat laut. Iya Bapak, itulah sebabnya mereka lebih dulu tinggal di daerah pantai. Iya pantai barat sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu mereka juga berasal dari Mesir. Tapi mereka lewat jalur yang lebih gampang, lebih cepat. Lewat laut tengah. Kenapa Tuhan tidak melewati jalur yang lebih singkat ini, lebih gampang ini, daripada lewat padang gurun yang penuh dengan kekurangan? Karena lewat kekurangan mereka, Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya atas hidup bangsa Israel. Tuhan harus mengubah hidup mereka. Kenapa? Karena mereka sebelumnya bangsa budak. Bangsa budak itu belum siap untuk menjadi umat Allah yang benar. Maka mereka harus diproses dulu. Dan itulah lewat padang gurun. Lewat padang gurun itulah lewat kekurangan yang mereka alami. Tuhan ingin memproses, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya Israel. Amin Bapak Ibu. Iya itu dia. Iya. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kelihatan mental orang Israel, mereka benar keluar dari Mesir. Tapi Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Apa buktinya Mesir belum keluar dari pikiran mereka? Saudara pernah bertanya enggak? Apa Pak buktinya? Bahwa walaupun mereka keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari pikiran dan hati mereka. Buktinya ketika mereka membuat patung lembu emas. Saudara pernah bertanya-tanya, kenapa lembu emas yang mereka buat? Kok bukan patung ular? Karena di Mesir itu banyak gambaran ular. Mahkota aja kayak gambar ular gitu kan. Iya kan? Atau gambar kayak serigala gitu. Kenapa bukan patung itu? Kenapa patung lembu?
Saudara tahu pernah bertanya-tanya dalam hati? Iya ya, kenapa patung lembu emas ya? Kok bukan patung kuda atau patung babi gitu? Kalau babi nggak mungkin, itu barang haram bagi mereka ya. Ya, kenapa bukan patung yang lain? Saudara tahu? Karena lembu itu gambaran perhambaan. Itu kalau ada pertanyaan nanti, kenapa patung lembu? Kok bukan patung kuda? Gitu Bapak Ibu ya. Karena lembu gambaran perhambaan. Itulah sebabnya kitab Lukas, Injil Lukas, gambarnya apa? Lembu. Lembu gambaran apa? Yesus menjadikan dirinya sebagai hamba yang menarik beban. Tuh kan? Oh gitu, baru tahu Pak. Yes. Jadi hari ini saudara disingkapkan, kenapa patung lembu emas Pak? Kok bukan patung gajah? Lebih gede gitu. Hari ini terjawab kan? Oh karena mereka baru keluar dari Mesir. Jadi dalam pikiran mereka masih mental hamba. Dan hamba gambaran hewannya adalah lembu. Paham? Oke, itu sekedar tambahan penjelasan dari kitab Ayub ya. Ya menarik sekali. Ya kita masuk kepada pertanyaannya. Saudara ingin pertanyaan berhadiah? Ini menarik ya. Ada 5 pertanyaan ya. Ada 3 uang tunai, 2 payung. Mudah-mudahan saudara lagi sekarang musim hujan ya. Kan sedia payung sebelum hujan kan, kata bijak ya. Sedia payung sebelum hujan. Pertanyaan pertama. Siap? Mengapa Ayub mengalami malapetaka yang besar? Pertanyaan, mengapa Ayub harus mengalami malapetaka, harus mengalami penderitaan? Ada yang bisa jawab? Mengapanya? Ada yang bisa jawab? Ibu, angkat tangan? Oh bukan. Oh ya Ibu, ya mic wirelessnya. Kenapa Ayub mengalami penderitaan? Ya Bu. Ya, salam. Shalom. Nama saya Ibu Sarah. Ya Ibu Sarah, Abraham di mana? Oh enggak bercanda. Karena Kok suaranya pelan? Oh enggak itu udah nyala. Oh suara Ibu memang halus banget. Oh enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. karena Itu baru mantap. Ya Bu. gimana Pak? Ulang. Mengapa Ayub harus mengalami penderitaan? Kan dia kan hilang hartanya, anaknya mati, sakit borok dan segala macamnya. Mengapa Ayub harus mengalami segala penderitaan ini? Mengapa? Karena Ayub dekat sekali dengan Tuhan. Jadi Tuhan seizin Tuhan dia harus mengalami semuanya itu. Biar tujuannya apa? Biar ini apa sih dinyatakan kebesaran Tuhan dengan peristiwa Ayub harus menderita. Menurut saya begitu. Oh oke. Ada yang lain? Pendapat lain? Mengapa Ayub harus menderita? Ini Hana ya? Di depan, ada di depan. Ibu baju hijau. Ya Bu, silakan Bu. Mengapa Ayub harus menderita? Menurut saya Ayub menderita karena Tuhan ingin memberkati Ayub. Karena Ayub seorang yang sangat saleh dan Tuhan ingin Ayub lebih mengenal Tuhan, lebih menyayangi Tuhan lagi, sehingga Tuhan ingin memproses Ayub. Jadi dia ingin membuktikan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan di balik masalah itu Tuhan akan memberikan jalan keluar yang bahkan lebih dari yang kita duga. Gitu aja. Pada waktunya. Gitu. Ada lagi pendapat? Itu mamanya Samuel di belakang, Hana. Hana ya benar ya? Oh iya benar. Madunya di mana madunya? Penina. Enggak bercanda. Karena Ayub ini mengenal Tuhan itu apa kata orang. Itu aja. Oh itu. Jadi Ayub apa kata orang lah. Ayub mengenal Tuhan. Oh. Enggak, itu kesimpulannya Ayub ya, karena sebelumnya dia berkata, sebelumnya aku mengenal Allah itu apa kata orang, tapi kemudian aku sekarang tahu dan melihat Tuhan. Ya Bapak, bukan itu alasannya ya. Dan itu sebenarnya
menjadi pelajaran juga bagi orang Kristen ya. Orang Kristen jangan mengenal Tuhan itu apa kata pendeta. Tapi saudara harus mengalami sendiri. Karena itulah orang Kristen kan dikatakan kita wajib bersaksi ya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya orang bersaksi itu artinya apa? Orang yang mengalami sendiri. Kalau orang bersaksi di pengadilan, orang yang bersaksi itu harus hakim berkata apa yang Bapak Ibu saksikan, dengar dan lihat sendiri. Benar kan? Nggak mungkin saksi itu berkata, kata tetangga saya begini loh. Kata orang mana mungkin saksi berkata demikian. Ya kan? Saksi itu harus mengalami sendiri, melihat dan mendengar sendiri. Ya. Jadi orang Kristen itu harus mengalami Tuhan sendiri, barulah dia bisa menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ketika mengalami kesembuhan, kita bisa bersaksi kesembuhan. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Ketika Tuhan memberkati kita, maka kita bisa bersaksi hidup kita diberkati. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kita harus alami, bukan kata orang. Nah, jadi perkataan Ayub itu benar ya. Jadi semula aku hanya mendengar Tuhan apa kata orang, tapi sekarang aku menyaksikan sendiri. Amin. Nah, itulah harusnya dialami orang Kristen. Ya, ada lagi pendapat lain? Nah, ibu baju hitam di depan. Oh, ada di belakang lagi. Oke. Ya, baju hitam juga di belakang. Ya, Ibu, kenapa Ayub harus mengalami segala penderitaan? Ya, shalom Pak. Shalom Ibu. Ayub diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Di kesetiaan. Oh, kayaknya kurang deh. Iya, jadi bukan. Ya, Ibu baju hitam di depan. Nah, Ibu baju hitam. Ya Ibu, mengapa Ayub harus mengalami penderitaan? Shalom. Shalom Ibu. Kalau menurut saya, Allah tuh mengizinkan Ayub diuji karena Allah tahu iman Ayub. Jadi dia mengizinkan diuji sama, maksudnya diizinkan iblis itu mencobai Ayub. Jadi mengapa diizinkan? karena Tuhan tuh, Allah tuh sayang sama Ayub. Dan dia tahu bahwa iman Ayub itu sangat kuat kepada Allah. Jadi dia tahu, jadi dia mengizinkan bahwa gak mungkin Ayub itu akan berubah. Bahwa imannya itu tetap kuat kepada Allah. Ya, nyerempet lah. Oke. Ada lagi enggak? Oh, ada di belakang. Ingat Pak Thomas ya, Ibu ini nyerempet. Udah penyok dikit. Ya, Bapak di belakang. Kenapa Ayub harus menderita, Pak? Oh, Febri. Oh iya, Ya, Febri. Febri Saragi tambah ya? Iya Pak. Kalau Saragi, saya Saragi kurang. Enggak bercanda. Ya, Febri, ya. Ya, mengapa Ayub harus mengalami penderitaan? Ya. Karena Tuhan memberikan dia pengujian bukan berarti karena Tuhan lagi marah atau memberikan cobaan yang melebihi dari kekuatannya Ayub. Nah, jadi Ayub mengalami penderitaan itu supaya dia tetap teguh imannya untuk tetap percaya dan mengikuti kemuliaan Tuhan. Ya, bukan itu ya, kayaknya bukan. Enggak, udah saya jawab aja lah, saya jawab ya. Oke ya, soalnya tadi juga udah jam berapa Pak? Jamnya? Oh iya, saya jawab aja langsung. Semula iblis datang kepada Tuhan kan, lalu Allah berkata kepada si iblis, si iblis, apakah kamu ketemu dengan hambaku Ayub? Dia itu orang yang saleh, orang yang luar biasa, takut Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Lalu iblis berkata, dia pasti taat, saleh karena kamu memberkati dia. Kamu melindungi segala harta miliknya. Lalu iblis berkata, coba kamu ambil semua. Pasti dia akan menghujat engkau. Oke, kamu buktikan sendiri. Jadi sebenarnya Ayub menderita itu untuk diuji iblis. Agar benar pernyataan Allah. Ayub itu saleh, benar-benar saleh. Bukan karena dia diberkati. Tapi walaupun nanti diambil semua miliknya. Dia juga tetap saleh. Tidak menghujat Allah.
Amin. Jadi sebenarnya itu adalah Ayub itu adalah pembuktian Allah bahwa pujiannya atas Ayub tidak tergoyahkan walaupun segala milik Ayub itu diambil. Jadi itu pembuktian dari Allah. Ayub itu mantap orangnya. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi bukan karena dosa dia. Ya, bukan kan? Coba kalau saudara dengar ayat dialog antara iblis dengan Allah. Iya kan? Semula kan Allah kan memuji Ayub kan? Ya kan? Tapi dibantah oleh iblis. Enggak, dia itu saleh karena dia memiliki segalanya. Dia engkau lindungi. Coba semuanya engkau ambil. Pasti dia akan menghujat engkau. Jadi penderitaan Ayub itu ingin diuji oleh iblis, diizinkan diuji oleh iblis agar benar-benar Ayub itu terbukti dia orang saleh. Jadi bukan karena dia berdosa ya. Bukan ya. Makanya bagi kita juga ketika kita menghadapi masalah juga, apakah penyakit, apakah resesi, saudara jangan curiga kepada Allah. Bisa jadi itu adalah Allah ingin muji. Dan lewat ujian itu saudara lulus. Kalau saudara lulus, saudara naik kelas. Semua anak kita juga ketika naik kelas pasti sebelumnya ujian dulu kan. Nggak ada naik kelas tanpa ujian. Nggak ada cerita itu. Ya kan? Iya diuji dulu. Tapi kemudian lulus naik kelas. Hal yang sama juga dengan Ayub. Ya dia diuji dulu, diizinkan diuji. Ya baru ternyata dia lulus. Baru dia naik kelas, dia diberkati 2 kali lipat. Luar biasa kan? Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita juga menghadapi masalah, jangan curiga. Jangan bertanya dalam hati, apa dosaku, apa salahku. Tuhan, nah, itu lagu itu Bapak Ibu. Lagu ya. Lagu orang yang tidak mengerti ya. Karena seringkali Allah mengizinkan kita mengalami ujian agar kita lulus dan kita siap dinaikkan kelas. Amin. Nah itu dia ya. Luar biasa. Pertanyaan kedua. Tadi. Oh yang nyenggol tadi. Iya silakan. Ya, nyenggol. Makanya tadi saya ingatkan siapa yang nyenggol. Ya. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ayub harus mengalami penderitaan? Ya, itu karena apa? Dialog Aral dengan iblis. Ya, Allah ingin membuktikan bahwa Ayub itu tahan uji. Dia layak untuk diberkati lebih. Tapi harus lewat ujian dulu. Jadi bukan karena dosanya ya. Artinya apa? Dialog tuduhan teman-temannya itu salah. Teman-temannya kan berpikir, pasti kamu ada dosa Ayub. Ya kan? Ya kan? Iya. Oke lanjut. Siapa nama 3 teman Ayub tadi? Siapa yang tahu? 3 teman Ayub. Ada 3 temannya. Nanti ada lagi teman yang keempat. Tapi yang 3 dulu. Ada 3 teman Ayub. Ada 3 temannya tadi. 1 Pak Jokowi, 2 Pak Prabowo, 3 Pak SBY. Bukan itu presiden kita. Bukan. Ayo, siapa 3 temannya? Ayo, oke. Siapa? Angkat tangan. Ini Bapak di depan. Angkat tangan Pak. Ya, siapa nama 3 temannya? Saya 1 aja Pak. Oh 1 jangan 3. Ya siapa jawab? Itu. Mic dulu. Oh angkat tangan mic-nya. Iya Bu. Ya 3 teman Ayub bernama Elifas, Bildad dan Sofar. Ya 100 buat Ibu. Siapa nama Ibu? Nama Ibu siapa? Hah? Yeni, ya Yeni Wahid. Oh bukan, Yeni saja, Yeni. Itu nama salah satu putrinya Gus Dur. Yeni Wahid, oke. Ya oke. Yang pertanyaan ketiga. Ini makin seru nih, pertanyaan ketiga. Ini banyak sekali pendeta mengkhotbahkan salah ya. Pertanyaan ketiga. Apakah orang Kristen bisa mengalami penderitaan seperti Ayub? Siapa yang bisa jawab? Jelaskan. Gantian. Tadi Ibu yang udah jawab. Oh belum. Ya. Apakah orang Kristen bisa mengalami penderitaan seperti Ayub? Ya. Ibu, ya. Ya nama saya Lina. Lina. Oh kok kayak nama istri saya.
Saya Lina, saya dari Medan. Oh iya, Horas. Ya, Ya puji Tuhan bisa. ya. Bisa. Bisa. Ya. Alasannya Bu? Penderitaan, setiap penderitaan itu ini gini. Kalau kita tahu solusinya, maksudnya Ayub menderita, saya menderita, cobaan saya, ya cobaan itu ada mungkin ya saya sekarang. Ibu siap kehilangan anak. Ini anak. Ibu siap kehilangan anak. Ibu siap kehilangan harta pemilik. Ibu siap mengalami borok. Bisa siap nggak? Nggak siap kan? Kalau secara manusiawi ya, saya tidak sanggup. Iya. Tapi karena saya di dalam Tuhan dan setelah saya belajar, saya berhasil, saya sanggup. Dan sampai detik ini saya sanggup. Ya. Wah, Tuhan berkati Ibu lah, hiburkan Ibu ya. Terus Bu, kok mic-nya mati? Oh hidup, Ibu itu lagi, ya oke. Siap kata, ya. Oke, yang ada pendapat lain, berarti satu lagi pendapatnya yang berbeda. Ya, kata Ibu ini orang Kristen bisa mengalami penderitaan seperti Ayub. Ada pendapat yang sebaliknya yang tidak. Jangan bisa. Harusnya yang berbeda. Enggak, jangan Hana terus, jangan yang lain, jangan giliran. Nah, sekarang bagian sini, tadi udah bagian sini, sekarang sini. Apakah orang Kristen bisa mengalami penderitaan seperti Ayub? Ayo. Ya, Ibu, ya gantian gitu dong. Jadi Orang Kristen bisa saja dicobai sama seperti Ayub dicobai. kehilangan anak juga. Kehilangan harta benda. Borok-borok. Itu serem loh itu. Karena Tuhan bilang cobaan-cobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kemampuan kamu. Tuhan akan memberikan kekuatan gitu, kemampuan. Dan Tuhan juga akan memberkati setelah kita dicobai, diuji gitu loh. Ya, oke. Iya. Ada pendapat yang sebaliknya tidak mungkin terjadi pada orang Kristen? Siapa yang sebaliknya? Supaya kita dapat pandangan yang baru gitu ya. Oh, orang Kristen nggak mungkin mengalami penderitaan seperti Ayub gitu. Ada yang berpendapat sebaliknya? Ya udah, saya berpendapat sebaliknya ya. Jadi orang Kristen tidak bisa mengalami seperti yang dialami oleh Ayub karena pada masa Ayub tidak ada wasit antara Allah dengan Ayub. Tidak ada yang pembela. Sedangkan hari ini kita punya pembela enggak? Ada. Siapa namanya? Tuhan Yesus, benar, bukan Hotman Paris ya. Bukan, itu lain lagi tuh. Ya, kita punya pembela. Makanya kita tidak akan mungkin mengalami penderitaan seperti Ayub. Karena Tuhan Yesus pasti membela kita. Amin Bapak Ibu. Iya, Tuhan Yesus membela kita. Di mana ayatnya Pak? Coba 1 Yohanes 2 ayat 1. Kalau ini disebut dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia perantara. Ini kurang bagus ya terjemahannya ya. Kalau perantara itu bisa diterjemahkan calo. Kurang kan bagus kan. Broker. Kurang enak ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu disebut advokat. Itu baru mantap. Pembela ya. Jadi lebih enak di telinga gitu. Coba 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, bukan ini, belum. 1 Yohanes 2 ayat 1. Perjanjian baru Pak, kalau lupa. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Nanti diklik bahasa Inggrisnya juga. Karena bahasa Inggrisnya lebih cakep. Menurut saya, orang lain bisa pendapat lain. 1 Yohanes 2 ayat 1. 2 ayat 1. 2 ayat 1. Ini saya bacakan ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Katakan sama saya, pengantara. Pengantara pada Bapa, yaitu
Yesus Kristus yang adil. Sekarang bahasa Inggrisnya. King James atau New King James sama saja. Advokat tulisannya. 1 Yohanes 2 ayat 1. 2 itu 3. Ini dia. Nah ini saya baca. Jangan dah. Nanti kalau saya baca bahasa Inggris logat Batak nanti. Oh jangan. Yang advokatnya diarsir, di blog. Lihat saudara itu. Advokat kan? Nah advokat artinya apa? Pembela. Jadi kita bukan, jadi pembela kita. Nah, jadi di Alkitab secara rohani kita juga punya pembela. Karena kita pembela, maka kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Karena Tuhan Yesus pasti membuat pencobaan kita tidak melebihi apa kemampuan kita. Pencobaan kita pencobaan biasa. Kalau terlalu berat, percobaan itu udah melewati kemampuan anak-anakku. Jangan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ada pembela. Jadi kita tidak akan mengalami hal-hal yang seperti Ayub. Hilang anak, hilang harta. Kalau saya hilang anak, wah saya pasti terpukul sekali Bapak Ibu. Anak tunggal lagi. Dalai sasada. Ya Bapak Ibu ya. Ya oke ya. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tidak akan menguji kita, mencoba kita melebihi kemampuan kita. Amin. Jadi luar biasa ya. Dan itu bisa terjadi kalau Yesus ada di dalam kita. Jadi Tuhan Yesus yang menyaring pencobaan yang kita alami. Menyaring. Enggak membuat kita dicobai sampai frustasi. Enggak ya. Ya. Enggak sampai kita dibuat sampai bunuh diri gitu. Enggak Bapak Ibu, enggak. Udah melewati kemampuan anakku. Jangan dicobai lagi. Gitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan kita memastikan pencobaan kita pencobaan biasa. Tapi kalau pencobaan Ayub itu udah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hilang semua. Ya kan? Bahkan istrinya juga. Sampai berkata kan, ya kamu harus menghujat Allahmu. Dan matilah. Itu udah nggak ada lagi yang bisa menguatkan Ayub ya. Bahkan teman-temannya yang semula tujuannya menghibur malah menyalahkan Ayub. Jadi benar-benar iblis itu mencobai Ayub itu luar biasa. Itu udah melewati dosis ya Bapak Ibu ya. Udah overdosis itu. Kalau kita udah mabok gitu. Kalau istilah Siantar itu udah tenggen gitu Bapak. Udah tenggen. Ada yang ngerti tenggen? Itu bahasa Siantar. Tenggen itu ya udah gitulah. Udah tepar, udah kolaps gitu. Oke ya. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ya. Tadi ada yang dapat? Oh belum. Siapa nama teman keempat Ayub? Teman yang keempat. Ada 3 awalnya, kemudian cukup nongol satu teman lagi. Nah itu, ibu tadi udah, ada lagi? Kalau nggak ada lagi kembali ke ibu ini. Ada lagi yang bisa jawab teman keempat Ayub? Nggak ada? Oke, ibu lagi. Ya bu. Ibu namanya siapa bu? Ibu Lina. Oh iya tadi nama istri saya. Oh iya oke. Kalau nama istri saya itu Karlina, tapi dipanggil di keluarga Lina. Oke. Saya Marsolina Matondang. Oh, ya Matondang. Boru Matondang. Boru Matondang Rumah Horbo. Oh, bukan ya. Oh, bukan. Oke, Bu Lina. Ya, jawab Bu. Ya, jujur ini Nama keempatnya siapa? Nama teman keempat? Eliud. Elihu, iya, oke lah beda-beda tipis. Ya oke, benar, 100 buat Ibu. Ibu Lina. Oke, nah sekarang, 2 lagi. Sekarang Adia payung. Sekarang lagi musim hujan. Bapak Ibu harus sedia payung sebelum hujan ya. Ya. Oh belum dapat ini si Ibu. Oh nanti Bu ya tenang aja Bu. Itu ya nanti dibawa, nanti dikasih. Pertanyaan berikutnya, ya siap.
Apa perkataan Ayub yang sering kali disalah tafsirkan pendeta, bahkan orang Kristen? Ada perkataan Ayub. Ada yang tahu perkataan Ayub? Jadi apa yang ada di Alkitab jangan saudara kutip tanpa disaring ya. Karena belum tentu yang di Alkitab itu adalah benar ya. Contoh yang sederhana. Murid Tuhan Yesus bagus nggak Bapak Ibu? Bagus, kita kasih nama, tapi jangan kasih nama Yudas kan? Ya kan? Jangan Yudas Iskariot. Karena dia pengkhianat ya. Jadi belum tentu murid Tuhan Yesus itu semuanya baik ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke, jadi sama halnya juga belum tentu yang di Alkitab itu semuanya baik. Kita harus bisa membedakan roh, mana yang baik, mana yang enggak ya. Oke, tadi pertanyaannya apa? Apa perkataan Ayub yang sering disalah tafsirkan orang Kristen? Ya Pak, silakan. Tuhan yang punya, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kurang tepat. Beneri lagi Pak, sedikit lagi. Nyenggol ini. Nyenggol. Ya, coba beneri lagi Pak. Apa perkataan Ayubnya? Itu tadi nyerempet. Ibarat mobil diserempet udah penyok dikit. Tadi coba ulang lagi perkataan Bapak. Apa jawabannya Pak? Tuhan yang punya, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Bukan. Ya coba yang lain yang bisa tepat. Enggak, Ibu ini ada Ibu? Oh yang ada? Ternyata WL. Ya Ibu, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya itu benar. Satu lagi Bu. Masih ayat yang sama. Ada Bu, itu ada dua pernyataan Ayub yang tidak benar. Di ayat yang sama. Ada? Bisa? Ya. Iya Bapak. Apa jawaban? Oh iya adik. Siapa nama adiknya nih? Yohanes. Oke. Di mana Yakobus? Yakobus itu saudaranya Yohanes. Oke, Yohanes, apa jawabannya? Perkataan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, itu benar. Satu, sama dengan ibu yang di depan tadi. Ada satu lagi di ayat yang sama. Di ayat yang sama. Ya, sekarang sebelah sini. Siapa yang bisa jawab? Itu tadi benar, setengah tapi setengah. Benar. Ada yang bisa jawab? Ana bisa jawab? Oh nggak bisa? Ya udah Ana jawab. Oh enggak. Oh iya. Udah ya udah. Saya jawab dengan Ayub 1 ayat 21 Pak. Buka Pak. Ayub 1 ayat 21. Supaya sesuai. Pak Thomas. Ayub 1 ayat 21. Pak Thomas nggak fokus. Ayub 1 ayat 21. Apa kata ayat? Ayub 1 ayat 21. Kita baca sama-sama. Ini saya bacakan. Ayub 1, 2, 3. Katanya dengan mana? Ya, jangan bergerak-gerak. Ayub 1 ayat 21. Bentar. Fokus Pak. 21 paling naikkan kali atas. Ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah itu yang benar. Jadi ada dua. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan. Dan telanjang. Nah, saudara mungkin enggak telanjang kembali ke rahim mama saudara? Ya nggak mungkin, jadi salah itu. Wah iya dong. Itu sama dengan ucapannya Nikodemus.
apakah aku setua ini bisa kembali ke rahim mamaku? Itu ngawur itu. Ya nggak Bapak Ibu kan? Ya nggak mungkin dong. Itu satu. Yang kedua, aku telanjang juga akan kembali. Mana ada orang mati telanjang? Ada nggak mati telanjang? Nggak ada. Malah kalau orang Batak pakai jas lengkap. Iya, di peti mati itu pasti pakai jas lengkap. Mana ada yang telanjang di peti mati? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya ucapan ini salah. Ya, jadi jangan dikutip ya. Nggak semua di Alkitab itu benar. Jadi yang pertama tadi ucapan yang salah, dengan telanjang aku dari rahim mamaku, itu benar. Tapi yang keduanya, dengan telanjang juga aku kembali, itu tidak mungkin. Kita kembali ke rahim mama kita. Dan juga dengan telanjang mati, nggak ada orang telanjang mati. Benar nggak Bapak Ibu? Di peti mati itu pasti pakaian lengkap. Benar kan? Yang kedua, ucapan yang salah adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini juga salah. Yang mengambil kesehatannya Ayub siapa? Iblis. Yang mengambil anaknya Ayub siapa? Iblis. Tapi memang yang mengizinkan Tuhan. Tapi yang mengambil itu iblis. Makanya itu salah ucapan pendeta yang berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Salah. Karena yang mengambil adalah iblis. Benar Bapak Ibu? Iya, makanya saudara hari ini tahu. Oh, selama ini ucapan pendeta itu salah. Karena yang mengambil itu adalah iblis. Mengambil harta miliknya Ayub, mengambil anak-anak Ayub, mengambil kesehatannya Ayub. Tapi memang yang mengizinkan Allah. Tapi bukan Allah yang mengambil ya. Tuh. Jadi sekarang saudara tahu kebenaran yang sesuai Alkitab ya. Ya iya dong. Mantap. Sudah tinggal berapa lagi? Oh tinggal 2 lagi. Oke. Tadi belum. Oh belum dapat. Oke. Ya, pertanyaan saya sebenarnya sudah habis, tapi saya akan tambahkan pertanyaan yang bagaimana teman-temannya Ayub agar terbebas dari hukuman Allah? Karena sebelumnya temannya Ayub itu salah kan, menuduh Ayub itu berdosa sehingga dia mengalami penderitaan. Lalu bagaimana agar teman Ayub tadi dibebaskan dari hukuman Allah? Apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa jawab? Kan temannya salah kan, menuduh Ayub berdosa kan, sehingga mengalami penderitaan kan, itu salah, bukan itu alasannya Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Itulah sebabnya teman-temannya Ayub itu harus melakukan sesuatu agar dibebaskan dari kesalahan mereka, sehingga bebas dari hukuman Allah. Apa yang terjadi kemudian sehingga teman-temannya Ayub dibebaskan dari hukuman? Ada yang bisa jawab? Anda bisa? Nggak bisa? Ya udah saya jawab karena waktunya udah mepet ya. Yang dilakukan adalah Ayub berdoa minta pengampunan atas kesalahan teman-temannya. Yang kedua dengan memberikan korban. Amin. Jadi Allah harus menerima korban dulu supaya manusia tidak dihukum. Benar Bapak Ibu ya? Dan hal ini terjadi juga. Orang Kristen itu berdosa, harusnya orang Kristen dihukum. Tapi bagaimana orang Kristen bebas dari hukuman dosa? Dengan percaya di dalam Yesus yang korban kekal kita. Yesus adalah anak domba Allah yang sejati. Jadi di dalam Yesuslah kita dibebaskan dari hukuman Allah. Amin. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, bagi orang yang tidak di dalam Yesus, mereka harus mengalami hukuman. Karena upah dosa adalah maut, harus. Tapi orang Kristen tidak mengalaminya. Kenapa? Karena kita ada di dalam Yesus, korban sejati kita. Amin Bapak Ibu. Itu. Oke, ya. Sisa 2 lagi ya. Oke. Siap? Siapa nama keponakan saya yang baru nikah? Oh bukan. Oh bukan. Ya bukan. Pertanyaannya, murid-murid Yesus itu dari daerah mana Bapak Ibu? Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka melihat ke langit. Lalu kemudian setelah Yesus tertutup awan, lalu ada muncul 2 malaikat.
Dan malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, apa yang kamu lihat? Jadi murid Yesus berasal dari Galilea. Tapi ada satu murid Yesus yang bukan dari Galilea. Siapa namanya? Dan jelaskan. Satu murid Yesus yang bukan orang Galilea. Ada yang bisa jawab? Hanya satu. Tuh kan, menarik kan? Ya itu, ada lagi? Nggak, ya udah, Ibu baju hitam, mungkin mantap. Ya nggak apa-apa, orang nggak ada yang jawab lagi, kecuali kalau ada yang 2 orang angkat tangan, saya prioritas yang belum. Kalau salah atau benar, tidak tahu. Tapi Jawab aja Bu. namanya Yudas. Alasannya kenapa Ibu berkeyakinan Yudas itu orang Yudea? Alasannya harus ada alasan dong. Ya, saya hanya coba saja. Iya. Ya, dengar ceritanya mungkin Yudas ini termasuk salah dari murid Tuhan Yesus yang. Ya, kenapa Ibu bisa yakin Yudas itu Karena dia beda dari yang lain. Ya, bukan dari Galilea. Apa buktinya? Karena dia beda, maksudnya yang lain itu masih patuh sama Tuhan Yesus, tapi yang Yudas ini tidak. Oh bukan. Buktinya bahwa dia bukan orang Galilea. Itu nggak ada kaitannya sama patuh atau tidak dong. Jadi apa buktinya bahwa Yudas itu bukan orang Galilea, tapi orang Yudea? Udah, saya jawab langsung. Ini singkapan bagi Bapak Ibu ya. Buktinya Yudas itu bukan orang Galilea, tapi orang Yudea adalah dari namanya. Namanya siapa? Nama lengkapnya Yudas Iskariot. Iskariot itulah yang menunjukkan tempat asalnya. Yudas Iskariot. Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Kota Keriot itu dekat dari Yerusalem. Kota dekat Yerusalem, daerah Yudea. Sama juga dengan Simon dari Kirene. Kirene Bapak Ibu, artinya apa? Simon yang berasal dari Kirene. Maria Magdalena, artinya apa? Maria yang berasal dari kota Magda. Itu satu kota dekat Danau Tiberias, Galilea. Oke Bapak Ibu ya. Yusuf dari Arimatea. Ini Yusuf yang berasal dari kota Arimatea. Jadi zaman dulu banyak nama yang sama. Untuk membedakannya disebutkan asalnya. Misalkan di gereja ini banyak nama hari. Ya dibedakanlah dari marga saya. Hari Saragi atau dari asal saya. Hari Siantar. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kalau di antara nama saudara juga ada yang sama, mungkin Maria, banyak Maria, 5 Maria misalkan. Oh Maria yang si putih misalkan. Oh Maria yang dari Siantar misalkan. Atau Maria yang dari Cinere misalkan. Gitu kan. Kalau namanya sama, jadi dibedakan dari tempat asalnya. Paham Bapak Ibu? Jadi Yudas Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Kota Keriot ada di di daerah Yudea, dekat Yerusalem. Jadi kalau saudara nanti ke Israel, berkesempatan ke Israel, ada salah satu penjual toko juga akan bertanya gitu. Iya, siapa murid Yesus yang berasal dari Yudea? Kalau bisa jawab, saudara dapat souvenir. Iya gitu Bapak Ibu. Di daerah mana tuh ya? Ya pokoknya ada lah. Di daerah Nazaret kalau nggak salah. Ya gitu ya. Di penjaga tokonya gitu Bapak Ibu. Menarik gitu. Pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang bisa jawab. Peserta tur dapat hadiah gitu. Keren ya. Keren ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi satu orang ya. Yang murid-murid yang berasal. Yang murid Yesus yang berasal dari Yudea. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya demikian, jawab Yudas Iskariot. Itu nggak bisa terbantahkan. Oke Bapak Ibu ya, paham ya. Dan karena dia berasal dari Yudea, maka satu-satunya murid yang mungkin mengkhianati Yesus adalah Yudas. Kenapa? Karena orang Yudea, imam-imam itu berasal dari Yudea umumnya Bapak Ibu. Mereka akan menolak orang Galilea yang berusaha mendekat. Kenapa? Karena mereka merasa aku lebih tinggi secara rohani dibanding kamu, orang Galilea. Orang Galilea itu dianggap orang sekuler. Maka ketika mendekat, pergi kamu, orang Galilea. Jangan dekat, kami lebih kudus dari engkau. Gitu loh Bapak Ibu.
Makanya kalau saudara berkesempatan ke Israel, ketika saudara dari Galilea ke kota Yerusalem yang ada di Yudea, langsung saudara rasakan perbedaan pakaian dari orang-orangnya. Pakaian orang Yerusalem itu hitam-hitam. Ada jenggotnya itu ada dipilin-pilin gitu Bapak. Ada bercabang jambangnya gitu Bapak. Kalau orang Galilea enggak. Orang Galilea rada selebor. Bahkan di danau Galilea itu sendiri tiap malam ada kapal, ada suara diskotik di situ. Joget-joget. Jadi rada-rada sekuler, duniawi ya. Makanya orang Galilea sampai sekarang beda dengan orang Yudea ya. Apalagi zaman Tuhan Yesus. Makanya murid yang lain nggak akan mungkin pengkhianat. Karena dekat saja kepada imamnya mereka akan diusir. Tapi satu yang bisa mendekat, Yudas Iskariot. Mungkin aja teman mainnya para imam. Waktu kecil. Iya kan? Jadi saling kenal mereka. Makanya bisa komunikasi, bisa berkhianat. Lu jual tuh guru lu, gua kasih 30 keping perak. Bisa. Tapi murid yang lain nggak bisa. Dekat aja, pergi kamu. Kamu nggak satu level dengan kita. Gitu Bapak Ibu. Oke, paham ya? Makanya saudara bisa, mengapa Yudas itu berkhianat? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu bisa masuk logika juga. Oke, ya menarik ya. Jadi saudara sekarang makin pintar. Oh, satu murid ada yang bukan orang Galilea, tapi orang Yudea. Itulah Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot, dekat Yerusalem. Paham? Lanjut. Oh, udah habis. Tapi hadiahnya? Oh ya, hari Kamis ada kenaikan Tuhan Yesus, ada film juga, ada kuis juga ya. Atau pertanyaan saya terlalu sulit hari ini ya? Enggak ya? Kok kayaknya? Oh iya, tadi ada yang belum dikasih hadiah Pak Karel. Kasih uang atau? Payung belum, karena kan katanya sudah. Saya kasih mic, saya tahu ibu jawabnya juga sebelum komplit, makanya nggak dapat. Oh gitu. Ya udah nyerempet ya, kasihlah. Kasih. Udah nyerempet, Yudas kan, udah benar. Cuma alasannya belum diberi. Kenapa Yudas kan? Ya tapi udah nyebut Yudas itu benar, itu orang Yudea satu-satunya ya. Oke, ya dikasih payung ibu, tidak ke. Oh ya Ibu Lina. Tadi saya nggak nyebut nama, cuma Ibu payung aja. Ya. Ibu marganya apa? Matondang. Oh bukan si payung ya. Oh ya. Kalau si payung cocok dapat payung juga. Oh enggak ya, oke. Enggak, itu ada saudara saya marga si payung. Oke Bapak Ibu. Kita sekarang apa ya Pak Thomas? Oh perjamuan, oke. Pak Thomas ambil alih lagu perjamuan. Hari Kamis jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kenaikan kita juga nonton film dan juga ada kuis ya. Oke.